Shalom, perkenalkan nama saya Febrila Ansilina Lua dengan NIM 2014 2010 29. Saya dari kelas S1 Keperawatan semester 3 dan saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Revelino Hamel, Escape MKes. Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang K3 atau keselamatan pasien dan keselamatan kesehatan kerja dalam keperawatan. Selamat menonton. Pengertian kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 menurut International Labour Organization atau ILO. Kesehatan keselamatan kerja atau Occupational Safety and Health adalah meningkatnya dan memelihara derajat tertinggi semua pekerja baik secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial di semua jenis pekerjaan, mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pekerjaan, melindungi pekerja pada setiap pekerjaan dari risiko yang timbul dari faktor yang dapat mengganggu kesehatan, menempatkan dan memelihara pekerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisiologis dan psikologis pekerja dan untuk menciptakan kesesuaian antara pekerjaan dengan pekerja dan setiap orang dengan tugasnya. Sedangkan menurut OSHA, kesehatan dan keselamatan kerja adalah aplikasi ilmu dalam mempelajari risiko keselamatan manusia dan properti baik dalam industri maupun bukan. Kesehatan keselamatan kerja merupakan multidisiplin ilmu yang terdiri atas fisika, kimia, biologi, dan ilmu perilaku dengan aplikasi pada manufaktur, transportasi. Penanganan material bahaya. Dalam dunia kesehatan sendiri, kesehatan dan keselamatan kerja K3 adalah upaya untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Kecelakaan kerja yang terjadi di rumah sakit dapat berupa tertusuk jarum suntik, cedera muskuloskeletal, dan stres psikis. K3 dalam keperawatan, kesehatan, dan keselamatan kerja merupakan upaya untuk menciptakan suasana bekerja yang aman, nyaman, dan untuk mencapai tujuan yang produktivitas setinggi-tingginya. Kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting untuk dilaksanakan pada semua bidang pekerjaan seperti proyek pembangunan gedung, apartemen, dan tanpa terkecuali di bidang kesehatan, yaitu di rumah sakit dan lain-lain. Karena penerapan K3 itu sendiri dapat mencegah dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat melakukan kerja. Smith dan Sones mengemukakan bahwa pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja K3 mampu menurunkan risiko terjadinya kecelakaan kerja. Semakin besar pengetahuan karyawan akan K3, maka semakin kecil terjadinya risiko kecelakaan kerja. Demikian sebaliknya, semakin minimnya pengetahuan karyawan akan K3, maka semakin besar risiko terjadinya kecelakaan kerja. Terjadinya kecelakaan kerja dimulai dari disfungsi manajemen dalam upaya penerapan kesehatan dan keselamatan kerja.
Ketimpangan tersebut menjadi penyebab dasar terjadinya kecelakaan kerja. Dengan semakin meningkatkannya kasus kecelakaan kerja dan kerugian akibat kecelakaan kerja, serta meningkatnya potensi bahaya dalam proses produksi, dibutuhkan pengelolaan K3 secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dalam manajemen perusahaan. Manajemen K3 dalam organisasi yang efektif dapat membantu untuk meningkatkan semangat pekerja dan memungkinkan mereka memiliki keyakinan dalam pengelolaan organisasi. Kesehatan dan keselamatan kerja K3 juga merupakan salah satu isu penting di dunia kerja saat ini, termasuk di lingkungan rumah sakit dan terkhusus dalam asuhan keperawatan yang perawat berikan kepada pasien di rumah sakit. Angka kecelakaan kerja di rumah sakit lebih tinggi dibandingkan tempat kerja lainnya dan sebagian besar diakibatkan oleh perilaku yang tidak aman. Tujuan K3. Tujuan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja antara lain menciptakan lingkungan kerja yang selamat dengan melakukan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif dan menciptakan kondisi yang sehat bagi karyawan, keluarga, dan masyarakat sekitarnya melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dan untuk promosi kesehatan di tempat kerja menurut WHO adalah berbagai kebijakan dan aktivitas di tempat kerja yang dirancang untuk membantu pekerja dan perusahaan di semua level untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan dengan melibatkan partisipasi pekerja, manajemen, dan stakeholder lainnya. Upaya promotif K3 dilakukan agar peningkatan kesehatan atau health promotion dan perlindungan khusus. Peningkatan kesehatan di tempat kerja dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan dengan berbagai metode dan media yang interaktif. Misalnya diklat manajemen risiko, diklat tanggapan darurat bencana, penyuluhan gizi kerja, penyuluhan tuberkulosis di tempat kerja, dan berbagai kegiatan lainnya sesuai skala prioritas perusahaan. Sedangkan perlindungan khusus atau specific protection adalah upaya promosi K3 dalam mencapai tujuan tertentu. Perlindungan khusus ini misalnya pemberian vaksin bagi pekerja yang akan bertugas ke daerah dengan endemik penyakit tertentu, pengendalian lingkungan kerja secara teknis, administrasi dan pemakaian alat pelindung diri, penyesuaian antara manusia dengan lingkungan kerja. Dan tujuan ketiga juga merupakan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko penyakit dan kecelakaan akibat kerja, serta meningkatkan derajat kesehatan para pekerja sehingga produktivitas kerja meningkat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, upaya kesehatan kerja ditunjukkan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan, sehingga sudah seharusnya pihak pengelola RS menerapkan upaya-upaya K3 di RS. K3 termasuk sebagai salah satu standar pelayanan yang dinilai di dalam akreditasi RS di samping standar pelayanan lainnya. Filosofi K3. Sejarah perkembangan K3 di dunia dimulai dari zaman prasejarah sampai dengan zaman modern.
Pada masing-masing zaman berkembang teknologi yang kelak menjadi ilmu-ilmu ketiga. Zaman prasejarah. Pada zaman batu dan gua atau Paleolitik dan Neolitik, manusia yang hidup pada zaman ini telah mulai membuat kapak dan tombak yang mudah untuk digunakan serta tidak membahayakan bagi mereka saat digunakan. Desain tombak dan kapak yang mereka buat umumnya mempunyai bentuk yang lebih besar proporsinya pada mata kapak atau ujung tombak. Halo teman-teman, perkenalkan saya Febrila Ansilina Lua. Saya mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Saat ini saya mengajak teman-teman yang lulusan SMA dan SMK untuk bergabung bersama di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jangan ragu sebab di Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah terakreditasi B. Jangan ragu sebab di Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah terdapat 6 fakultas dengan 8 program studi, salah satunya adalah Fakultas Keperawatan. Jadi sama-sama ayo teman-teman kita